Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kurnia dengan NIM 211202122 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Kepentingan Diplomasi K-pop Korea Selatan terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial budaya tahun 2015-2018. Untuk pendahuluan, perkembangan dunia saat ini telah menghasilkan sejumlah fenomena sosial yang dapat dirasakan oleh sejumlah individu. Fenomena sosial tersebut kemudian merambah melewati batas antar umur, negara, usia, dan gender. Sebuah fenomena sosial yang kini telah menjadi perhatian dunia ialah fenomena yang diciptakan oleh Korea Selatan melalui Korean Pop atau yang lebih dikenal juga dengan K-pop. K-pop merupakan produk budaya populer yang berasal dari Korea Selatan yang kepopulerannya merambah hingga ke berbagai negara. K-pop mempunyai dua aspek utama, yakni music dan fashion. Musik K-pop sendiri meskipun bernama pop, namun sebenarnya terdiri dari sejumlah aliran musik. Di antaranya ada dance, hip hop, rhythm and blues atau yang lebih dikenal dengan R&B yang dikombinasikan melalui gerak oleh tubuh dan pakaian menarik. Terus mengalami perkembangan tidak hanya di kawasan Asia Timur, tetapi demam K-pop ini juga merambah ke negara-negara lain sampai ke Asia Tenggara, bahkan hingga ke sejumlah belahan penjuru dunia. Berkembangnya dari fenomena ini kemudian menjadi perhatian sejumlah individu dikarenakan perannya yang mampu tersebar ke sejumlah tempat serta mewabah terutama pada kalangan remaja. Salah satu negara yang mengalami demam K-pop tersebut pada saat ini yaitu Indonesia. Fenomena K-pop di Indonesia ditandai dari kepopuleran sejumlah artis yang berkecimpungan dalam dunia musik sendiri. Contohnya yaitu Super Junior, Girls' Generation, EXO, BTS, dan Blackpink. Bukan lagi nama-nama yang asing untuk penikmat dan pecinta musik K-pop di Indonesia. Dominasi K-pop di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari dampak diplomasi budaya yang dilaksanakan oleh Korea Selatan. Diplomasi budaya dapat dipahami atau dijadikan sebagai jembatan internasional serta interaksi, power, dan jaringan yang terkait budaya di mana melintas batas-batas budaya dan nasional. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kepentingan diplomasi K-pop yang dilaksanakan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia pada kurun waktu 2015 sampai 2018. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik ranah akademis maupun praktis. Manfaat akademis dalam penelitian ini yakni menambah informasi untuk berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai diplomasi yang dilaksanakan oleh satu negara terhadap negara lain dengan melaksanakan analisa menggunakan sejumlah konsep. Diharapkan penelitian ini juga dapat menambah wawasan dengan ilmu yang telah didapat. Sementara itu, manfaat praktis antara lain memberi sejumlah gambaran terkait pelaksanaan diplomasi terkait diplomasi budaya. Tinjauan pustaka rujukan oleh penulis yaitu skripsi yang telah disusun oleh Safa Kurnia tahun 2023 yang berjudul Diplomasi Budaya Republic of Korea terkait film dan drama. Pencapaian kepentingan citra dan ekonomi Republic of Korea di Indonesia. Penelitian tersebut dijadikan referensi oleh penulis dikarenakan mempunyai bahasa yang serupa, yaitu implementasi budaya sebagai sumber soft power Korea Selatan. Hanya saja penelitian dari Safa lebih berfokus pada film dan drama untuk dijadikan alat diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia, di mana kepentingan yang hendak dicapai Korea Selatan terhadap Indonesia terkait film dan drama diantaranya kepentingan citra dan kepentingan ekonomi. Dalam penelitian ini dijelaskan pula kerana rinci mengenai sejarah dan pengembangan kebijakan Korea Selatan terkait drama dan film. Penulis akan menerapkan referensi dari skripsi yang ditulis oleh Safa Kurnia tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Soft Diplomacy dalam Membangun Citra Korea Selatan di Indonesia. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Safa Kurnia berfokus pada pengaruh K-pop sebagai aset soft power dalam pelaksanaan soft diplomasi Korea Selatan di Indonesia demi membangun citra global dan memperkuat hubungan bilateral Korea Selatan dengan Indonesia pada periode tahun 2008 sampai 2012, mengingatkan citra yang positif dari pandangan masyarakat Indonesia kepada Korea Selatan, tentunya juga dapat membangun citra politik negara. Grup 2, K-pop sebagai alat diplomasi Korea Selatan. Kepopuleran musik Korean Pop kini tidak lepas dari sejarahnya yang cukup panjang.
Musik K-pop pramodern pertama kali muncul pada tahun 1930-an, di mana musik pop Jepang ikut mempengaruhi awal mula aspek-aspek musik pop di Korea. Dikarenakan pada saat itu merupakan era Jepang menjajah, maka musik K-pop tidak terlalu mengalami perkembangan pada saat itu. Memasuki tahun 1950 sampai 1960-an, musik pop barat mulai melakukan distribusi di Korea. Aspek tersebut dapat dilihat dari banyaknya pertunjukan musik yang diselenggarakan pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Musik K-pop pramodern dikategorikan sebagai aliran yang berbeda-beda. Pertama merupakan aliran musik trot yang banyak dipengaruhi gaya musik enka dari Jepang yang cukup digemari pada pertengahan tahun 1920-an dan 1930-an. Kedua merupakan aliran oldies yang dipengaruhi oleh musik pop barat dan populer pada era 1960-an. Aliran lainnya adalah aliran musik rock yang dipopulerkan oleh pionirnya yaitu Cho Yong-pil pada musik K-pop modern memberi dinamika dan gambaran baru untuk perindustrian musik Korea Selatan dengan aliran musik rap, dance, dan hip hop. Debut pertama Sotaeji and Boys pada tahun 1992 dijadikan titik awal kepopuleran musik K-pop modern di Korea Selatan. Popularitas Sotaeji and Boys di kalangan anak muda membuat industri musik Korea Selatan menjadikan remaja sebagai target pasar baru. Isoman pada tahun 1995 dijadikan pendiri SM Entertainment, agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Turut melirik peluang ini, lalu segera diikuti oleh YG Entertainment dan JYP Entertainment pada tahun-tahun berikutnya, di mana semua agensi ini turut menghasilkan artis yang sangat sukses. SM Entertainment membentuk boy band bernama High Five of Teenagers atau yang disebut dengan HOT. Suksesnya HOT ini menjadikan grup idol yang bermunculan turut mewarnai dunia musik K-pop di Korea Selatan. Sejumlah grup yaitu SEA, Jin, Su atau yang bisa disebut dengan SIS, Shinhwa, Finkailing Liberty atau Finkiel, grup Overdose, GOD, dan Sage Kiss ini juga melaksanakan debutnya dan mendapat suksesnya di seluruh Asia. Tahun 1990-an juga menjadi lonjakan popularitas musik hip hop dan R&B di Korea Selatan dengan artis-artis yaitu Epic High, Drunken Tiger, MC Monk, dan 1TM yang meluncurkan karir yang sukses. HOT dan grup yang lainnya muncul pada 1990-an, merupakan generasi pertama grup idol K-pop. Pada tahun 2000-an, grup-grup idol pendatang baru makin banyak bermunculan. SM Entertainment kembali memperkenalkan generasi kedua grup idol K-pop yaitu TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, dan SHINee dan FX. Sementara YG Entertainment dijadikan suatu agensi hiburan lain, turut mengorbitkan Big Bang dan 2NE1, di mana JYP Entertainment membawa girl band dan boy band yaitu Wonder Girls, 2PM, dan 2AM ke panggung hiburan musik K-pop. Girl band dan boy band yang bermunculan sesudah era di atas termasuk dalam kelompok generasi ketiga grup idol K-pop pada kurun waktu ini. SM Entertainment membentuk boy band bernama EXO atau yang bisa disebut dengan EXO yang memulai debutnya pada tahun 2012 lewat lagu Growl. Di sisi lain, YG Entertainment turut memperkenalkan boy band Icon dan girl band Blackpink yang muncul perdana pada tahun 2015 dan 2016. Bahkan lagu Blackpink yang kental dengan aspek hip hop dan beats membuatnya berhasil masuk dalam daftar Hot 100 tangga lagu Billboard pada Juni 2018. Lalu diikuti oleh boy band bentukan Big Hit Entertainment yakni Bangtan Boys atau yang bisa disebut dengan BTS yang lagunya juga menduduki peringkat atas Hot 100 Billboard. Grup-grup idol K-pop yang muncul pada tahun 2010-an ke atas termasuk generasi ketiga grup idol K-pop. Perkembangan K-pop sebagai alat diplomasi Korea. Industri musik Korea Selatan menghasilkan boy band dan girl band papan atas bukanlah tanpa alasan, melainkan Korea Selatan ingin budayanya dikenal dan diakui oleh internasional. Seperti Joseph
Nya pernah menyebutkan dalam tulisannya yang berjudul Public Diplomacy and Soft Power bahwa soft power merupakan the ability to get what you want through attraction rather than through correction or payment. Bab ketiga, bentuk-bentuk kerjasama Korea Selatan dan Indonesia, bidang ekonomi. Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia telah berjalan selama lebih dari 4 dasawarsa sejak kedua negara tersebut telah menandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler pada bulan Mei 1966. Kerjasama ekonomi bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia telah lama terjalin untuk mewujudkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kedua negara tersebut kemudian membentuk Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation atau yang bisa GTVEC yang menyelenggarakan pertemuan sejak tahun 2007. Pada tahun 2011, GTVEC berganti dengan menjadi Working Eleven Task Force Meeting. Bertemu 2 kali dalam setahun untuk mengakomodasikan perkembangan signifikan dalam kerjasama ekonomi kedua negara. Pertemuan pertama WLTFM dilaksanakan di Bali pada Mei 2011. Melalui kerjasama ini tercatat nilai relasi investasi Korea Selatan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai investasi Korea Selatan mencapai 12 miliar dolar AS. Bidang sosial dan budaya. Diplomasi budaya merupakan sebuah usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara dan melalui kebudayaan, baik secara mikro seperti kesenian, olahraga, maupun secara makro seperti propaganda yang dalam pengertian konvensionalnya dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Diplomasi budaya dianggap efektif mencapai tujuan karena pelaksanaannya dapat berlangsung dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam kondisi damai, krisis, konflik, ataupun perang. Sementara menurut Milton dalam bukunya, diplomasi budaya adalah sebagai sebuah pertukaran ide, informasi, seni, serta elemen budaya lainnya dengan tujuan untuk menjaga sikap saling pengertian antara satu negara dengan negara lain maupun masyarakat. Berikut penjelasan video presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.